Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi dalam agama Islam adalah sosok yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad riwayat Abu Ummamah bahwa jumlah Nabi ada 124 Nabi. Hanya saja yang diwajibkan diketahui berjumlah 25 Nabi. Para Nabi dan Rasul ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 Rasul dalam surah Al-An'am dan 7 Rasul lainnya pada berbagai ayat pada surah lainnya. Begitu banyaknya Nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya Nabi, karena mereka semuanya sudah tiada. Tetapi anggapan mereka sebenarnya salah. Dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. Berikut adalah 4 nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini. Sebelum lanjut menyimak, mari bantu berinformasi Islami ini dengan menyukai video ini, like, subscribe, nyalakan notifikasinya agar kami dapat terus menyiarkan syiar Islam. Pertama, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah nabi penting dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercayai masih hidup sampai saat ini. Nabi Isa dipercaya dalam Islam masih hidup. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup hingga kini disebabkan Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat para kaum kafir mengejarnya untuk menyalibnya. Ketika tertangkap, ternyata yang ditangkap dan disalib oleh kaum kafir adalah Yuda Iskariot, salah satu muridnya yang berkhianat dengan menyerupakan wajahnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dipercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW. Hal tentang Nabi Isa yang masih hidup hingga saat ini dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Keberadaan Nabi Isa alaihissalam sampai saat ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Tetapi para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini, yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum meninggal. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir adalah sosok pendamping Nabi Musa alaihissalam yang dikabarkan masih hidup hingga detik ini. Dalam sebuah riwayat karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syafuri dan Syekh Muhammad bin Ahmad menerangkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan manusia yang telah ada sejak zaman Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322. Alasan Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga sampai hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Khidir alaihissalam diberikan julukan gurunya para wali-wali atau aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula kisah yang menceritakan bahwa dahulu Nabi Khidir meminum air dari mata air yang jika airnya diminum, orang yang meminumnya akan hidup abadi, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan, namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Keberadaan Nabi Khidir alaihissalam misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dapat bisa menjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya sampai saat ini. Ketika Nabi Ilyas sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa, datang untuk mencabut nyawanya. Ketika itu, Nabi Ilyas bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya, mengapa Nabi Ilyas bersedih? Namun, Ilyas pun menjawab, dia bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia dicabut nyawanya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya, sehingga sekarang Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah Nabi Adam alaihissalam, sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum meninggal dunia. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa sebelum dicabut nyawanya. Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkannya. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah Azza wa Jalla lalu menepati janjinya yang akan kembali menghidupkan Nabi Idris alaihissalam. Atas izinnya, Nabi Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke surga atas izin Allah Azza wa Jalla. Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dari pintunya, ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Akhirnya, mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun, sebelum keluar surga, Nabi Idris dengan kecerdasannya meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sepatuku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga dan ambil sepatumu." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi sehingga malaikat maut memanggilnya. "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bermaksud, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Quran Surah Al-Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian, dan Allah berfirman yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Quran Surah Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Quran Surah Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah SAW dengan firman-Nya yang bermaksud, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Sejak saat itu Nabi Idris dipercayai masih hidup hingga saat ini dan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Sahabat beriman, mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.